Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama NJK Channel. Di sini saya akan melanjutkan materi subnetting bagian ketiga. Baik, kita langsung saja ke materi awal, yaitu subnet. Subnet adalah network yang berada di dalam sebuah network lain. Di sini terdapat kelas A, kelas B, dan kelas C. Subnet dibuat menggunakan satu atau lebih bit-bit di dalam host kelas A, B, atau C untuk memperlebar network ID. Jika standar network ID adalah 8, 16, dan 24 bit, maka subnet bisa memiliki panjang network ID yang berbeda-beda. Nah, berikut ini adalah keuntungan dari subnet. Keuntungan subnet antara lain, yang pertama, mempunyai banyak jaringan. Yang kedua, lebih aman karena antara subnet satu dengan yang lain tidak dapat berkomunikasi kecuali ditambah router atau gateway, tapi masih perlu difilter. Yang ketiga, kemungkinan kongesti lebih kecil. Untuk ini adalah beberapa keuntungan dari subnet. Berikutnya, pengertian dari kongesti. Kongesti didefinisikan sebagai terjadinya konsentrasi sesuatu di area yang sempit. Sedangkan di dalam kamus MSN Encarta, kongesti dalam komputasi didefinisikan sebagai situasi di mana jumlah informasi yang ditransfer lebih besar dari kemampuan jalur komunikasi. Satu lagi, dalam referensi Michael Welch memberikan definisi kongesti sebagai berikut. Suatu jaringan dikatakan kongesti dari perspektif pengguna jika kualitas layanan dirasakan oleh pengguna menurun karena kenaikan beban jaringan. Ini adalah definisi dari kongesti. Nah, berikut adalah pembagian kelas IP dari subnet mask default. Untuk masing-masing kelas IP address adalah sebagai berikut. Kelas A, oktat pertama 1 sampai dengan 127. Subnet mask defaultnya 255.0.0.0. Private addressnya 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Untuk kelas IP B, oktat pertama 128 sampai dengan 191. Subnet mask defaultnya 255.255.0.0. Private address 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Untuk kelas IP C, oktat pertama 192 sampai dengan 233. Subnet mask default 255.255.255.0. Private address 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Dalam pembahasan berikut, subnetting IP address 32 bit yaitu net ID dan host ID. Berarti ada hierarki dalam IP address. Untuk mencapai sebuah host, kita harus terlebih dahulu mencapai jaringan menggunakan net ID, kemudian
menggunakan host ID untuk mencapai host. Secara umum, kelas A, B, C, 2 tingkat hierarki. Kadang-kadang 2 tingkat tidak cukup. Sebagai contoh, bayangan sebuah organisasi dengan alamat kelas B. Organisasi ini memiliki 2 level pengalamatan hierarkis, tetapi tidak dapat memiliki lebih dari 1 jaringan fisikal. Host tidak dapat melaporkan dan semua host memiliki tingkat yang sama. Ini adalah solusi dari subnetting. Dalam gambar skema berikut, ini adalah tanpa subnetting. R1 merupakan to the rest of the internet. Sedangkan ada beberapa klien dengan jumlah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan jaringan 141.14.0.0. Jadi untuk pengacakan IP ini akan beracakan dengan tanpa subnetting. Jadi tidak tertata sesuai dengan perhitungan dari subnetting jaringan. Kenapa? Karena setiap jumlah IP dengan host ID dan net ID-nya berbeda-beda, meskipun dalam satu kelas. Karena dalam lingkungan satu network. Nah, kemudian menggunakan subnetting. Di sini akan dipecah menjadi beberapa jaringan. Kalau tadi dengan tanpa subnetting hanya satu network atau satu jaringan. Di sini di keterangan skema gambar, meskipun IP-nya berbeda-beda, dipecah menjadi 3 sub network atau 3 bagian jaringan. Jaringan pertama 14.20 dan jaringan kedua 14.22 dan jaringan yang terakhir 14.7. Jadi berbeda tentang tipe dan host ID dan ID-nya. Oke, demikian materi subnetting bagian 3. Jangan lupa like, subscribe, dan komen NJK Channel. Terima kasih, saya Kri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.